4, 3, 2, 1, go! 10.000 pedang aura. Mendengar hal ini, Lu Xun merasa marah karena dirinya menganggap bahwa Ning'er sedang mengejeknya. Satu serangan. Jangan sombong di hadapanku. Di bawah pandangan yang penuh perhatian akan pertarungan mereka, Lu Xun segera tersenyum dingin dengan wajahnya yang juga tegang. Kekuatan Ning'er saat ini benar-benar telah di luar perkiraannya. Mungkin sekarang ia telah menyesal karena dengan sombong membiarkan Ning'er untuk menyerang pertama kali. Mendengar perkataan Lu Xun, Ning'er tersenyum dingin dan mengeratkan pegangannya terhadap pedang naga biru di tangannya. Ning'er dengan perlahan mulai mengangkat pedangnya ke depan dan seluruh pedang aura segera tersusun rapi mengikuti pedang yang mengarah ke Lu Xun dan membentuk dinding yang cukup tinggi dengan pedang aura itu sendiri. 10.000 pedang aura. Ning'er bergumam pelan dengan suara dan tatapan mata yang dingin. Wuss! Sebagian kecil dari seluruh pedang yang berkumpul di belakang Ning'er segera beterbangan ke arah Lu Xun. Ini membentuk sebuah arus deras yang bergerak stabil tapi begitu mematikan ketika memasuki arus pedang aura ini. Melihat banyaknya pedang aura yang bergerak ke arahnya, Lu Xun segera mengeluarkan aura berdarah yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya. Lautan darah kemudian muncul di atas panggung dan mulai meluap-luap. Ombak laut darah. Lu Xun mengangkat tangannya dan ombak yang cukup besar terbentuk dari lautan darah di sekitarnya. Ombak darah kemudian bergerak dengan ganas ke arah arus pedang aura dan akan menghentikannya semaksimal mungkin. Melihat hal ini, Ning'er tak ingin membuang waktu dan ingin menyelesaikannya sesegera mungkin. Dia menggerakkan pedang di tangannya dan mengendalikan jalur yang dilewati arus deras pedang aura. Di saat ombak darah yang ganas akan menelan arus deras pedang aura, 10.000 pedang aura segera berubah arah dan menari-nari layaknya kelompok burung di langit. Slash, slash, slash. Suara-suara sayatan pedang yang tak terhitung jumlahnya segera menyayat tubuh Lu Xun dengan indah tanpa meninggalkan bekas sayatan untuk yang pertama. Ketika 10.000 pedang aura menghilang dan seluruh pedang aura di belakang Ning'er juga menghilang, Ning'er memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung pedang di tangan kirinya. Stop. Selesai. Gumam Ning'er. Buak. Tubuh Lu Xun segera meledak dan menampilkan ribuan sayatan pedang di tubuhnya lalu tubuhnya segera jatuh ke atas panggung naga dan Phoenix. Ketika pemandangan ini ditampilkan di mata setiap orang, area panggung naga dan Phoenix yang sebelumnya cukup hening sekarang semakin hening bahkan tak sedikit dari kelompok sosok yang tercengang. Keheningan ini berlangsung dalam beberapa detik sebelum murid-murid Sekte Naga Biru mulai merayakan kemenangan dengan sorakan dan teriakan bersemangat akan kemenangan Sein mereka. Di tempat kedua sosok kuat duduk, Mo Yun memejam lalu membuka matanya dengan tatapan dingin. Ia kemudian memaksa dirinya untuk tersenyum. Haha. Ternyata Patriark Zui sangat pandai dalam memberikan kejutan. Kekuatan Nona Sein Sekte Naga Biru ini pastilah setara dengan 2 besar peringkat langit. Ucapnya dengan lembut, tapi aura marah dari dalam tubuhnya sama sekali tak bisa disembunyikan. Zui Zhangli mengangguk. Patriark Mo terlalu berlebihan. Aku bahkan sebagai gurunya juga tak mengetahui bahwa muridku akan memiliki kekuatan sehebat ini. Jika tak ada pertandingan hari ini, mungkin aku tak bisa melihat kekuatan sebenarnya dari muridku. Untuk itu, aku harus berterima kasih pada Patriark Mo. Ucapnya sambil memainkan janggutnya yang panjang.
Mo Yun melirik dengan dingin ke arah Zui Zhangli dan segera merubah raut wajahnya untuk tersenyum. Jika itu baik untuk Patriark Zui, ini bukanlah sesuatu yang besar, ucapnya. Karena Lu Xun telah dikalahkan, maka pertandingan ini akan segera diakhiri. Sekte Darah telah mendapatkan beberapa kemenangan dan beberapa murid kami telah mendapatkan pelajaran tentang luasnya dunia. Kedua belah pihak telah sama-sama diuntungkan. Dan bisa aku akui, Sekte Darah sangat dan sangat kuat, bahkan untuk Sekte Naga Biru yang telah berdiri selama 1000 tahun. Ucap Zui Zhangli dengan tenang. Mendengar hal ini, sosok Mo Yun segera tersenyum licik dan menggeleng pelan. Tidak, tunggu sebentar. Jangan terlalu terburu-buru, pertemuan ini akan membosankan bagi para tamu Anda jika tidak memberikan pertandingan yang lain. Bagaimana dengan satu orang lagi? Sekte Darah kami akan mengirim murid terakhir untuk membantu Anda menghibur para tamu, ucapnya. Di panggung naga dan Phoenix, Lu Xun yang setengah sadar menatap Ning'er dalam keputusasaan. Tampaknya dirinya yang begitu sombong bahkan takkan mampu menyentuh sehelai rambut Ning'er, lalu bagaimana dirinya bisa bersaing? Di sisi lain, Ning'er menatap Lu Xun yang tampak putus asa dan berkata, energi spiritual dalam tubuhmu sebenarnya hanyalah immortal bintang 1. Tapi ada sesuatu yang meningkatkan kultivasimu secara sementara hingga kau berada di immortal bintang 3 untuk saat ini. Tapi, meskipun itu meningkatkan kultivasimu, yang palsu tetaplah palsu, ucapnya dengan serius tapi tetap dalam batas kelembutan. Pada saat kata-kata ini masuk ke telinga Lu Xun, ia sangat ingin menyangkal dan mengutuk gadis di depannya. Tapi, ia sama sekali tak bisa menyangkal kebenaran yang dikatakan Ning'er. Terlebih lagi, bayangan ribuan pedang aura yang menyiksanya masih membekas di pikirannya. Para murid Sekte Darah mengepalkan tangannya dan menggetakkan giginya untuk menahan amarah. Tapi sekali lagi, mereka tak kuasa untuk mengatakan apapun apalagi untuk melakukan kesombongan apapun. Bahkan senior mereka yang pernah menjadi nomor 1 di Sekte Darah sudah dikalahkan, bagaimana karakter kecil seperti mereka dapat ikut bersaing? Jangankan menyentuh rambut Ning'er, bahkan mereka mungkin akan dikalahkan dalam satu tatapan. Dengan ini, jelas takkan ada yang mampu untuk bersaing lagi di antara mereka. Sementara pihak Sekte Darah tampak tertekan, pihak tamu lain begitu takjub dengan penampilan Ning'er yang sangat luar biasa. Sebenarnya kekuatan Ning'er sangatlah kuat, ini bahkan mampu menyaingi tetua di kekuatan mereka. Ning'er sekali lagi menatap murid-murid Sekte Darah yang menahan kemarahan dalam diri masing-masing. Dia kemudian dengan anggun berbalik dan berjalan ke pinggir panggung naga dan Phoenix untuk pergi dari sana. Meskipun dia sama sekali tak ada ketertarikan untuk bersaing dan bertarung dengan murid Sekte Naga Biru, tapi ia juga takkan tinggal diam untuk melihat murid-murid sektenya dan sektenya dalam kemarahan dan keputusasaan. Karena ia telah menyelesaikan tujuannya untuk muncul di panggung naga dan Phoenix ini, tak ada alasan lain baginya untuk tetap berada di arena. Meskipun acara ini mengundang hampir seluruh kekuatan di wilayah reruntuhan kuno, tapi fakta yang ditunjukkan di sini, hanya Sekte Naga Biru dan Sekte Darah saja yang bersaing di atas panggung naga dan Phoenix. Jelas tujuan Sekte Darah menyarankan diadakannya acara ini untuk mempermalukan Sekte Naga Biru di hadapan kekuatan besar lainnya.
Ketika Ninger berada di pinggir panggung naga dan Phoenix, sosok berjubah hitam yang misterius segera melompat ke atas panggung naga dan Phoenix. "Nona Xianingsiang, mengapa terburu-buru untuk pergi? Kami bukannya tak ada orang lagi untuk menghadapi Anda," ucapnya. Mo Wei. Mendengar suara yang sangat familiar baginya, Ninger segera berhenti dan menghentikan niatnya untuk melompat turun. Dia mengerutkan keningnya dan segera berbalik untuk melihat apakah orang yang memanggilnya adalah orang yang sama dalam pikirannya saat ini. Ketika Ninger membalikkan badannya, ia mengangkat alisnya karena tak bisa melihat siapa sosok di depannya. Sosok ini menutup wajahnya dengan baik di dalam jubah hitam yang ia kenakan. Ninger mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke arah sosok berjubah hitam tanpa membuka sarung pedangnya. "Siapa kau?" Suara yang begitu dingin terdengar dari mulut lembut Ninger. Sosok berjubah hitam secara samar tersenyum di dalam jubahnya. Ia mengangkat tangannya dan mulai membuka tudung jubahnya. "Apakah kau telah melupakan tuan muda ini, Xianingsiang?" ucapnya ketika tudung jubahnya telah terbuka. "Kau..." Ninger menggenggam pedangnya semakin erat ketika menahan amarah setelah mengetahui siapa sosok di dalam jubah hitam. "Itu adalah Sein," teriak salah satu murid Sekte Darah. "Ternyata senior Mo Wei bersembunyi di antara kita. Sekte Darah kita takkan berakhir dengan kekalahan." Beberapa wajah di pihak Sekte Darah segera bersemangat ketika melihat sosok misterius adalah Mo Wei. Mereka tampaknya kembali mendapatkan harapan untuk kembali ke Sekte dengan kemenangan. "Mo Wei, kenapa kau ada di sini?" tanya Ninger dengan dingin. Mo Wei tersenyum mendengar pertanyaan ini. "Bukankah sudah jelas? Kupikir akan bertemu Tian Lei di dunia reruntuhan kuno dan akan membunuhnya di sana. Tapi, dia sama sekali tidak muncul di sana. Jadi, dengan terpaksa aku harus melakukannya di sini. Dan karena dia masih belum muncul juga, biarkan kau menghiburku," ucapnya. Ninger semakin menatap Mo Wei dengan dingin dan aura kebencian. "Dengan senang hati," ucapnya. Mo Wei tersenyum lalu menatap Lu Xun yang setengah sadar dan menendangnya ke arah murid-murid Sekte Darah. "Urus sampah ini dengan benar," ucapnya dengan dingin dan murid-murid Sekte Darah segera mengangguk takut. Mo Wei kembali melihat Ninger. "Baiklah, bisa kita mulai sekarang. Jadi ini yang Anda maksud sebagai peserta terakhir, Patriark Mo?" tanya Zui Zhangli. Mo Yun mengangguk. "Yap, dan aku yakin takkan ada yang bisa mengalahkannya di antara murid kalian," ucapnya dengan percaya diri dan Zui Zhangli merespon dengan serius. Zui Zhangli melihat Ninger dengan tatapan serius sebelum dirinya berkata, "Muridku, apakah kau bisa menghadapinya? Tolong jangan memaksakan diri." Ninger segera menoleh dan memberi hormat pada gurunya. "Guru, murid ini yakin bisa mengalahkannya. Mohon guru untuk mempercayai murid," ucapnya. Zui Zhangli menghela nafasnya dan mengangguk dengan terpaksa. "Baiklah, karena kau telah yakin dengan keputusanmu sendiri, maka lakukanlah," ucapnya. "Terima kasih guru," ucap Ninger dan kembali menatap Mo Wei. Ninger dengan cepat melepas sarung pedangnya dan mengarahkannya kembali ke arah Mo Wei. "Beberapa tahun yang lalu kau selalu kalah dariku dan sekarang takkan ada hasil yang berubah," ucapnya dengan yakin. Wus. Energi spiritual yang disertai aura dingin keluar dari tubuh Ninger,
Dari aura ini dapat diketahui bahwa Ning'er telah mencapai Immortal Bintang 9. Banyak sosok yang terkejut dengan hal ini. Mereka telah menganggap bahwa kultivasi Ning'er pastilah sangat tinggi. Tapi, mereka tak menyangka bahwa kultivasi Ning'er akan setinggi ini, bahkan hampir melampaui tetua murid dalam Sekte Naga Biru. Yang paling terkejut dengan adegan ini adalah Zui Zhangli. Ini karena sangatlah jelas bahwa saat kepulangan Tianlei, Ning'er bahkan masih di tingkat Immortal Bintang 1 yang masih terbilang pemula. Dan dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan, Ning'er telah melewati banyak tingkat. Kecepatan gila macam apa ini? Sangat tidak masuk akal. Ekspresi haru terlukis di wajah Zui Zhangli. Kedua pasangan ini benar-benar monster. Tampaknya Sekte Naga Biru takkan berakhir di eraku saja, ucapnya dengan senang. Mo Wei tersenyum dan menampilkan wajah yang bersemangat ketika merasakan kultivasi Ning'er. Oh, kau begitu yakin dengan itu? Hanya karena Immortal Bintang 9 milikmu. Kalau begitu, baiklah. Energi spiritual berdarah mulai menyelimuti tubuh Mo Wei, bahkan lapisan udara di sekitarnya tampak menjadi aura kematian. Wus! Mo Wei meluapkan energi spiritual yang sangat mengerikan dari dalam tubuhnya dan banyak murid yang berada di bawah panggung naga dan Phoenix segera tertekan. Semua orang dapat merasakan kekuatan dari Mo Wei benar-benar telah melampaui murid-murid biasa di wilayah reruntuhan kuno. Ini Xiantian Bintang 1. Setiap orang terkejut dengan hal ini, bahkan tak sedikit yang tercengang setelah merasakan ranah kultivasi Mo Wei sebenarnya telah mencapai Xiantian. Di saat hampir semua pihak larut dalam keterkejutannya, murid-murid Sekte Naga Biru tampak depresi dengan ranah kultivasi Mo Wei. Yang sebelumnya adalah Immortal Bintang 3, dan wajar bagi Ning'er untuk menang dalam satu serangan karena dirinya adalah Immortal Bintang 9. Musuh adalah Xiantian Bintang 1, bagi kebanyakan kultivator, jarak Immortal Bintang 9 dengan Xiantian sangatlah besar. Di tengah kerumunan murid yang tampak putus asa, Xiang Shenyi tampak terkejut juga tercengang, bahkan hampir tak percaya dengan hal yang ia lihat saat ini. Pertama Tianlei, lalu Ning'er, dan sekarang kenalan mereka. Seberapa hebat bakat dari Kekaisaran Yan ini? Apakah setiap generasi muda di Kekaisaran Yan akan seperti ini? Pikirnya yang masih tak percaya. Di atas arena, Ning'er menyipitkan matanya ketika menatap udara berdarah di sekitar Mo Wei. Orang ini benar-benar telah menjadi iblis. Samar-samar aku bisa merasakannya, seperti ada banyak nyawa yang dikorbankan dalam auranya. Ning'er bergumam pelan dengan rasa waspada ketika merasakan dingin saat menatap aura mematikan. Xie Ningxiang, biarkan aku mencoba kekuatan dari bakat nomor 1 di kota naga harimau. Kau bilang bahwa aku selalu kalah darimu dan akan selalu kalah. Akan aku pastikan untuk keluar dari lingkaran itu dan mengalahkanmu untuk yang pertama. Ucap Mo Wei sambil mengunci matanya yang telah berubah menjadi merah pada Ning'er, sementara itu sudut bibirnya memunculkan senyuman haus darah. Ning'er semakin menggenggam pedangnya dengan erat dan cahaya biru mulai muncul dari pedang di tangannya. Mo Wei, dalam beberapa tahun ini, selain kultivasimu hanya ada satu yang berubah dari dirimu. Sebagai seorang laki-laki, bagaimana dirimu terlalu banyak bicara?
Ucapnya dengan dingin ketika aura pedang untuk yang kedua kalinya meluncur keluar. Ketika aura pedang yang lebih kuat dari sebelumnya mulai berbondong-bondong keluar, mata Ning'er mulai berubah menjadi biru, begitu juga dengan rambutnya yang dikelilingi aura dingin yang luar biasa. Yang berubah bukan hanya kedua aspek ini, bahkan sebuah mahkota es telah terbentuk dan melayang di atas rambut bagian depannya. Aura pedang yang ia keluarkan juga mulai bersatu dengan aura dingin dari tubuhnya hingga akhirnya membentuk ribuan pedang aura yang berkolaborasi dengan aura dingin. Mo Wei tersenyum ketika melihat pemandangan ini. Baiklah, ini waktunya melihat bagaimana kekuatan dari jala asteris G sepertimu. Ucapnya dan sebuah energi darah mulai memadat. Pemadatan energi darah ini kemudian menghasilkan sebuah tombak yang luar biasa mengerikan. Ini adalah senjata tingkat suci kelas menengah, tombak darah pembantaian. Kedatangan yang tiba-tiba. Saat Mo Wei memegang tombak darah pembantaian dengan tangan kanannya, di sebuah bangunan tak jauh dari panggung naga dan Phoenix, muncul dua sosok berjubah hitam memakai sebuah tudung yang menutupi wajahnya. "Kau sudah mengabarinya?" tanya salah satu sosok. Sosok yang lain mengangguk. "Iya, dia bilang akan sampai dalam beberapa menit karena dia kebetulan ada di dekat sini bersama dengan 10 jenderalnya. Aku akan memulai. Kau pergilah dan katakan pada mereka nanti untuk bersembunyi dan muncul di saat yang tepat saja." "Baiklah." Sosok lain menjawab dengan anggukan dan segera pergi dari tempat tersebut. Salah satu sosok itu mengangkat sedikit tudungnya dan menunjukkan pupil mata merah yang mengerikan saat dia menatap Mo Wei. Sosok itu mengangkat tangan kanannya dan meraih sebuah batu kerikil dari belasan batu kerikil yang digenggam tangan kirinya. Dalam sekejap, batu kerikil telah dijepit oleh ibu jari dan jari telunjuknya. Bang! Sosok berjubah hitam segera memainkan ibu jarinya dan menembakkan batu kerikil ke arah Mo Wei. Menyadari serangan yang cukup kuat, Mo Wei segera menoleh dan membuat gerakan pertahanan dengan tombak di tangannya. Steng! Kerikil yang ditembakkan dengan kekuatan dorongan yang luar biasa segera menabrak tongkat dari tombak darah pembantaian. Kerikil yang ditembakkan tampaknya telah dialiri energi spiritual yang besar dan yang menembakkannya tampaknya memiliki kekuatan yang hebat juga. Ini dibuktikan dengan bekas goresan yang dibuat oleh kerikil tadi, bahkan jika tombak darah pembantaian adalah senjata tingkat suci kelas menengah. Mo Wei menurunkan tombaknya dan melihat ke arah bangunan tempat asal kerikil yang ditembakkan ke arahnya. Di atas bangunan yang dilihatnya, Mo Wei dapat melihat satu sosok berjubah hitam yang juga menatapnya dengan dingin. Bukan hanya Mo Wei saja yang menatap ke arah atap bangunan, hampir semua sosok juga melihat ke arah atap bangunan untuk memastikan siapa yang berani melakukan serangan diam-diam. "Hei bajingan! Turun dan lawan aku di sini. Jangan menyerang diam-diam seperti pengecut." Mo Wei tampak marah dengan sosok di atas bangunan. Di atas bangunan, sosok berjubah hitam menyeringai puas dengan dengusan kecil ketika dirinya ditantang oleh Mo Wei. Dalam sekejap mata, sosok berjubah hitam telah menghilang dari atap bangunan dan tampil di atas panggung naga dan Phoenix tepat di samping Ning'er. Semua orang yang melihat kecepatan luar biasa itu segera takjub dan semakin penasaran dengan sosok berjubah hitam. "Hei sialan! Cepat buka tudungmu itu dan biarkan aku melihat siapa dirimu sebelum aku membunuhmu."
Mo Wei berkata dengan marah ketika kembali melihat sosok berjubah hitam yang telah berpindah tempat. Sosok berjubah hitam tersenyum tipis dan mendengus pelan. "Heh, kau sudah mengenalku, masih perlu mengetahui siapa aku." Ketika suara ini terdengar, banyak sosok murid Sekte Naga Biru yang terdiam karena tampak mengenal dan mengetahui siapa pemilik suara ini. Di atas panggung naga dan Phoenix, Ning'er menatap sosok di sebelahnya dengan rasa terkejut dan tak percaya. Aura pedang yang ia keluarkan sebelumnya perlahan mulai menghilang sebelum ia memanggil dan menebak sosok di sebelahnya. "Kak Tianlei," panggilnya dengan suara pelan. Sosok berjubah hitam mengangguk dan mulai mengangkat tangannya untuk melepaskan tudung yang menutupi kepalanya. Saat tudung anyaman bambu telah diturunkan, semua sosok dari pihak Sekte Naga Biru seketika tak bisa berkata apapun. Mereka semua dapat melihat sosok jenius pertama sepanjang sejarah dari Sekte Naga Biru. Sosok itu adalah Tianlei. Banyak murid Sekte Naga Biru yang saling berbisik mengenai kedatangan Tianlei. Ini antara mereka bingung dan tak percaya dengan kedatangan Tianlei yang tiba-tiba. Sosok yang selama ini bersembunyi dalam pelatihan di puncak menara tiba-tiba ada di sini. Tapi, apapun itu, dengan adanya Tianlei di sini, kemungkinan mereka akan meraih kemenangan akan semakin besar. Dalam kepercayaan yang diberikan, semua sosok tak menyadari bahwa sosok Tianlei yang mereka lihat hanyalah salah satu dari dua tubuh bayangan milik Tianlei yang sempat Tianlei keluarkan sebelumnya masuk menara. Tianlei sengaja hanya mengeluarkan dua tubuh bayangan agar kedua tubuh bayangannya ini mampu bertahan selama mungkin hingga ia selesai dengan pelatihannya yang kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan. Mo Wei tersenyum bersemangat dengan tatapan dingin ketika melihat sosok yang selama ia tunggu sebenarnya telah berada di depannya. Hahaha, Tianlei. Akhirnya aku menemukanmu. Kupikir kau akan bersembunyi seperti pengecut, ternyata kau masih memiliki keberanian untuk datang. Ucap Mo Wei dengan semangat. Tubuh bayangan Tianlei mengangkat aslinya. Aku hanya tak memiliki waktu untuk meladeni sampah. Jika bukan karena takut kau akan melukai Ning'er, aku juga akan malas untuk bertemu denganmu di sini. Mendengar ejekan dari Tianlei, Mo Wei menjadi marah sampai hidungnya berkedut. Baiklah. Jangan basa-basi lagi. Ucap Mo Wei dengan keras. Tianlei tersenyum tipis. Kapanpun. Ucapnya dan mulai mengeluarkan kuda-kuda bertarungnya. Tianlei melirik ke belakang. Ning'er, turunlah. Ucapnya dan Ning'er mengangguk sebelum melompat turun. Di sebelah singgasana Zui Zhangli, sosok Si Liang tampak kaget dengan kedatangan Tianlei kali ini. Patriark, bukankah seharusnya Senior Jie memberitahu kita jika Tianlei telah keluar dari menara? Ia bertanya dengan telepati dalam rasa bingung dalam dirinya. Zui Zhangli menggeleng. Tidak, apakah kau tak bisa merasakannya? Aura Tianlei yang di atas panggung lebih lemah dari 3 bulan yang lalu. Ucapnya juga dengan telepati sambil melihat Tianlei di atas panggung. Si Liang melihat Tianlei lebih dalam lagi dan membenarkan perkataan Zui Zhangli. Yang Anda katakan itu benar, tapi apakah dia palsu? Si Liang kembali bertelepati. Zui Zhangli menggeleng lagi. Entahlah. Meskipun auranya lebih lemah, tapi aku merasa bahwa dirinya benar-benar adalah Tianlei.
Apakah ini adalah Tian Lei, sang Raja Suci Sekte Naga Biru? Sosok Mo Yun berkata dengan remeh. Zui Zhangli melirik ke samping dan memejam dengan tenang. Itu benar. Dia adalah Raja Suci kami. Apakah Patriark Mo ada komentar tentangnya? Mo Yun mengeluarkan raut wajah sombong ketika dia mengelus janggut hitamnya. Meskipun dia pengecut yang suka menyerang diam-diam, tapi bakat orang ini tampaknya lebih baik dari Nona Xianing Xiang dan hampir lebih baik dari Sein kami. Dengan adanya dirinya dan Nona Xianing Xiang, kemungkinan Sekte Naga Biru akan maju untuk kedepannya. Ucap Mo Yun. Informasi tubuh bayangan Tian Lei. Mereka memiliki kekuatan yang berada di bawah Tian Lei, tapi tak mempengaruhi atau mengurangi kekuatan asli milik Tian Lei. Mereka juga memiliki jiwa dan pikirannya sendiri-sendiri, tapi perintah dari Tian Lei adalah yang terpenting bagi mereka. Pertarungan hidup dan mati. Meskipun kata-kata ini tampak menyanjung, tapi jika seseorang memiliki kemampuan membaca kata-kata yang mendalam, maka bisa diketahui dari kata-kata Mo Yun ini, Mo Yun hanya ingin memberitahu meskipun Raja Suci dan Sein Sekte Naga Biru tampak hebat, tapi mereka tak lebih baik dari Sein Sekte Darah. Zui Zhangli tampak tersenyum tipis. Hampir. Apakah bocah Mo Wei itu bahkan mampu bersaing dengan Xixing? Pikir Zui Zhangli. Patriark Mo benar, mungkin jika mereka bertanding, ini akan menjadi hal yang baik untuk memberitahunya bahwa di atas langit masih ada langit. Ucap Zui Zhangli. Mo Yun mengangguk. Haha, benar. Kalau begitu kita tunda saja pertarungan antar Sein dan kita ganti pertarungan antar lelaki saja. Dan untuk menambah keseruan dalam pertarungan ini, orang tua ini menyarankan untuk membuat sebuah taruhan yang menantang. Zui Zhangli mengangkat alisnya. Oh, jika boleh tahu, taruhan macam apa yang disarankan Patriark Mo? Mo Yun tersenyum licik dengan tatapan dingin. Bagaimana jika pihak yang kalah dalam pertarungan ini harus menurunkan papan nama sekte baik luar maupun dalamnya selama 10 tahun? Ucapnya dengan sombong. Mo Yun, jangan mengada-ada. Si Liang langsung bereaksi keras saat mendengar taruhan yang disarankan oleh Mo Yun. Mendengar ini, Mo Yun tersenyum remeh dan mengangkat kedua bahunya. Oh, apakah kalian terlalu takut? Apakah dengan ini kalian telah mengakui kekalahan? Sebagai sekte dengan sejarah selama 1000 tahun, kalian sangatlah lemah dalam nyali. Baiklah, karena Patriark Mo telah memberi saran, kami akan mengikutinya dengan baik. Ucap Zui Zhangli dengan tenang. Patriark, ini. Si Liang tampak tak yakin, bagaimanapun lawan yang akan dilawan oleh Tian Lei sangat berbeda dengan Xixing. Meskipun fakta menunjukkan bahwa celah kultivasi antara Xixing dan Mo Wei cukup jauh, tapi jika ingin membandingkan kekuatan, kemungkinan Mo Wei yang berasal dari Sekte Darah akan jadi lebih mengerikan. Juga ada kemungkinan ada taktik kotor yang akan dimainkan. Si Liang, sudahlah. Sebagai tuan rumah, kita harus melayani para tamu. Ucap Zui Zhangli dan membuat Si Liang menghela nafas pasrah. Baiklah. Ucap Si Liang dengan berat. Mo Wei yang hampir maju untuk menyerang Tian Lei segera berhenti sejenak dan memberi hormat pada Mo Yun. Patriark, aku ingin bertarung hidup dan mati dengan Tian Lei. Ucapnya yang merasa bahwa dirinya saja yang selama ini meningkat. Mo Yun tersenyum licik.
Aku akan setuju jika ada persetujuan juga dari Patriark Zui, ucapnya. Zui Zhangli memejam dengan tegang, ia tak menyangka dari taruhan akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Patriark, setujui saja. Ini bukan berarti aku akan kalah dengan sampah ini, ucap Tian Lei dengan remeh. Mendengar ini, Zui Zhangli menghela nafas pasrah. Baiklah. Aku persilahkan kalian melakukan pertarungan hidup dan mati. Dengan syarat, tak ada yang boleh ikut campur baik dari pihak Sekte Naga Biruku, maupun Sekte Darah. Ucapnya dengan lantang. Patriark Zui, tenang saja. Kami selalu berlaku adil, ucap Mo Yun dengan percaya diri. Di atas panggung, Mo Wei mengangkat tombaknya dan dengan senyum percaya diri ia mengarahkannya pada Tian Lei. Baiklah, ayo mulai, ucap Mo Wei dan dengan kecepatan yang gila, Tian Lei menghilang dari tempatnya. Dalam waktu yang sangat singkat, telapak tangan Tian Lei telah menyentuh wajah Mo Wei dan menghempaskannya ke lantai. Buak! Dalam satu serangan itu, kepala Mo Wei menghancurkan lantai panggung yang keras dan mengeluarkan darah. Kau tahu, dari semua kesalahan yang kau buat, ini adalah kesalahan yang paling fatal. Kau seharusnya tak menantangku bertarung hidup dan mati, karena aku dengan senang hati akan membunuhmu, ucap Tian Lei dengan dingin. Segel Dewa Darah. Bajingan sialan. Mo Wei meluapkan auranya ketika amarahnya terungkap dari mulutnya. Tian Lei segera melompat mundur untuk menghindari gelombang energi spiritual yang dikeluarkan tubuh Mo Wei. Bajingan. Aku tadi hanya belum siap saja. Kali ini aku benar-benar akan serius. Mo Wei mengangkat tombaknya dan melesat dengan cepat ke arah Tian Lei. Tian Lei tersenyum samar ketika melihat gerakan yang lambat di matanya. Saat Mo Wei bergerak di depan matanya, energi spiritual bergerak di tangan Tian Lei dan dengan cepat merubah itu menjadi energi petir hitam. Tian Lei melakukan gerakan yang cantik dan lihai. Dia dengan mudah bisa mengambil kelemahan dari Mo Wei dan dengan cepat menyerang perut Mo Wei dengan telapak tangannya. Buak! Huah! Ketika telapak tangan dengan petir yang kuat mengenai perutnya, Mo Wei secara alami mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Mo Wei mengeraskan rahangnya dan dengan waspada melakukan gerakan untuk melompat mundur. Dirinya yang sedang menghapus darah di bawah bibirnya menatap Tian Lei dengan tatapan waspada. Anak ini benar-benar kuat. Padahal itu bahkan bukan teknik bela diri. Gumamnya. Tidak bisa, aku tidak akan kalah. Semua penderitaan yang aku rasakan harus dibayar dengan kemenanganku. Mo Wei dengan marah meluapkan energi berdarah yang sangat mengerikan. Area di sekitarnya segera berubah menjadi lautan darah yang bisa menelan kehidupan setiap manusia. Dengan tatapan kebencian, Mo Wei menatap Tian Lei dan dengan cepat membuat segel tangan. Dirinya memajukan segel tangan itu dan lautan darah mulai bergejolak. Mo Wei dengan cepat naik ke udara dan lautan darah dengan ombak besar segera ikut naik untuk menemaninya. Segel Dewa Darah tingkat pertama, ombak naga darah. Ketika ombak yang naik mulai mengamuk, serangkaian ombak mulai berputar dan membentuk sesosok naga yang mengerikan. Para penonton yang melihat ini, dari pihak manapun mereka, tak ada yang bisa menahan untuk tidak meneguk ludahnya. Adegan ini sangat mengerikan, terutama tampilan dari darah yang membentuk tubuh naga.
Ini seakan-akan adalah darah asli dari manusia, dan faktanya memang begitu. Serang. Masih dengan sikap segel tangan, Mo Wei meraung marah dan memberi perintah pada naga yang ia ciptakan. Dengan aura keganasan yang luar biasa, naga darah segera bergerak dan menekan udara di sekitarnya. Ketika naga ini bergerak setengah jalan, dapat dilihat bahwa raut wajah dari bayangan Tian Lei ini terlihat sedikit tegang. Bagaimanapun dirinya adalah bayangan dan kekuatannya sekarang tak lebih dari Xiantian bintang 1 karena dirinya terbentuk saat Tian Lei masih Xiantian bintang 5. Jika dirinya memaksakan dirinya dan membuat suatu kesalahan, maka dirinya akan gagal dalam penyelesaian prioritas misi, yakni membunuh Mo Wei tanpa tangan dan kaki. Tian Lei menghela nafas sebelum dirinya dengan tenang memejamkan matanya. Aura berapi-api dengan warna ungu mulai keluar dari tubuhnya dan menarik perhatian setiap sosok. Ini adalah roh dari Phoenix Ungu yang diberikan oleh Tian Lei yang asli. Untuk memperkuat kekuatan bayangannya dan memperlama daya hidup mereka, Tian Lei dengan yakin memberikan setengah dari 4 roh hewan suci di dalam tubuhnya pada keempat bayangannya. Ini juga mungkin akan menjadi serangan kombinasi yang luar biasa untuknya di masa depan. Ketika aura api ungu semakin membara, sosok Phoenix Ungu perlahan mulai keluar dari dalam kobaran api. Dengan tatapan yang mengerikan dirinya menatap naga darah dan bergegas menyerang ketika Tian Lei memerintahkan untuk maju. Naga darah dan Phoenix Ungu saling beradu di langit. Kekuatan yang luar biasa ini memberikan tekanan bagi orang-orang yang berada di bawah panggung. Perbedaan kekuatan kedua makhluk buas tak begitu jauh, tapi yang sangat jelas terlihat adalah Phoenix Ungu lebih kuat dan mendominasi. Ini dapat dilihat dan dirasakan dengan menguapnya energi darah yang membentuk tubuh naga darah. Ketika kedua kekuatan bergerak dengan ganas untuk saling menghancurkan di atas langit, darah yang terus menguap sedikit demi sedikit meledak menjadi kabut darah yang akhirnya menghilang. Naga darah yang awalnya memiliki ukuran 2 kali dari Phoenix Ungu segera terkikis hingga hampir menyamai ukuran Phoenix Ungu. Melihat hal ini, ekspresi di wajah Mo Wei segera berubah. Lautan darah yang ia keluarkan bukan sembarang kondensasi energi spiritual. Itu adalah kekuatan darah yang ia dapatkan setelah mengorbankan puluhan ribu nyawa manusia dan mengambil darah mereka untuk bisa mendapatkan segel Dewa Darah. Dengan menguapnya kekuatan darah yang ia miliki, ini akan menjadi pengurangan dari kekuatan darah yang ia miliki. Dan jika terus menghilang, maka bisa dipastikan kekuatan ini akan menghilang juga dari dirinya. Tidak boleh. Kekuatan darah ini telah aku tempa selama 1 tahun, aku tak bisa mengambil kerugian lagi. Tepat setelah Mo Wei bergumam untuk mengambil keputusan, dirinya mulai melepaskan segel tangan dan menggerakkan tangannya untuk memanggil semua lautan darah. Tapi, tepat pada saat itu terjadi, Tian Lei mendapatkan petunjuk dan matanya segera memancarkan cahaya tajam. Dengan satu tarikan nafas dirinya melakukan perubahan segel tangan dan Phoenix Ungu mulai mengamuk. Ketika amukan ini menjadi-jadi, Phoenix Ungu semakin menguapkan kekuatan darah yang telah dipanggil oleh Mo Wei. Dengan gerakan yang lihai, Phoenix Ungu tanpa pikir panjang mengikuti gerakan mundur dari lautan darah hingga dirinya perlahan mulai berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam bayang-bayang tatapan semua sosok, di atas langit bisa dilihat seberkas cahaya ungu yang sangat hebat. Duar. Ketika cahaya ini semakin membesar,
cahaya ini kemudian melakukan bom bunuh diri dan menghapuskan jejaknya dari langit. Tapi, ini tak sepenuhnya bom bunuh diri. Sangat jelas sekali bahwa ledakan dan cahaya tadi membawa aura hangat yang besar dan berhasil menguapkan setengah kekuatan darah YBG tersisa. Sementara kekuatan darah yang lainnya telah berhasil kembali kepada pemiliknya. Meskipun kekuatan darahnya telah kembali, ini bukan berarti dirinya telah melewati sesuatu yang buruk dan takkan menerima hukuman apapun. Mo Wei segera memuntahkan darahnya ketika semua lautan darah telah kembali. Ini adalah timbal balik yang harus ia terima karena meskipun kekuatan darahnya telah kembali, tapi itu tetap mengalami kerusakan. Semua sosok yang menonton masih tak berkata apapun ketika menyaksikan pertarungan ini. Ketika mereka beralih melihat ke arah Tian Lei, semua mata tidak bisa menemukan keberadaan dari Tian Lei. Namun, ketika jejaknya menghilang dari pandangan yang menyapu seluruh panggung, Tian Lei kembali muncul di depan Mo Wei. Benih darah. Kedua tangannya segera mencengkeram tangan Mo Wei dengan erat dan kedua kakinya menahan perut Mo Wei sebagai pijakan. Serak. Dalam satu tarikan yang kuat, kedua tangan Mo Wei segera lepas dari tubuhnya dan darah menyembur ke udara. Beberapa noda darah tak tertahankan untuk tidak menghiasi wajah bersih Tian Lei dan memberikannya tampilan sebagai pembunuh yang sadis. Bajingan kecil. Apakah kau tahu siapa yang kau singgung? Mo Yun tampak meninggalkan singgasananya dan melesat ke arah Tian Lei. Tapi, hanya dalam beberapa saat, dirinya telah dihadang oleh Zui Zhangli di udara. Saudara Mo, bukankah Anda sendiri yang bilang takkan ikut campur? Ucapnya dengan dingin. Zui Zhangli, sekte kalian akan berakhir ketika orang itu marah. Bukannya memberikan alasan atas pelanggarannya, Mo Yun malah berteriak untuk mengancam. Sekte kami akan melindungi murid kami apapun yang terjadi. Ucap Zui Zhangli dengan pelan. Bagong. Aku akan melawan bajingan tua ini, kau bunuh anak sialan itu. Mo Yun kembali berteriak marah dan melesat untuk berhadapan dengan sosok tua di depannya. Sosok di belakang singgasan Mo Yun segera mengangguk dan mengambil langkah untuk mengambil nyawa Tian Lei. Tapi, sama seperti sosok pertama, dirinya juga dihadang, dan yang menghadangnya adalah Si Liang. Ingin mengambil nyawanya. Langkahi dulu mayatku. Ucap Si Liang dengan tenang dan keduanya juga mulai beradu pukulan. Sementara itu, semua pihak yang menonton tampak tegang dengan adegan ini. Baik itu para tamu ataupun murid Sekte Naga Biru sendiri, semuanya tampak bingung harus bagaimana. Apakah kita akan bertindak juga? Sosok patriark dari Istana Lima Raja Pembunuh bertanya pada sosok di sebelahnya. Sosok di sebelahnya menggeleng. Aku tidak tahu. Keduanya adalah sekte yang kuat. Tapi, lebih baik untuk menahan tindakan kita. Ucap Patriark Rumah Dagang Semesta. Di tengah-tengah kerumunan murid Sekte Naga Biru, Mo Qinlong berlutut dan menghadap Zui Zhangli. Patriark, apakah kami akan bertindak pada murid Sekte Darah? Zui Zhangli melirik tajam dan mengangguk pelan. Jika kalian memiliki keberanian, maka lawanlah untuk membela sekte kalian. Sejak Tian Lei melukai Sein mereka, bahkan jika bukan sekarang, perang tetap akan terjadi. Ucapnya. Mo Qinlong mengangguk dan menunjukkan senyuman di wajahnya, dia berdiri dan menangkap kepalan tangannya di depan dadanya. Haha.
Aku dari awal pertandingan sudah muak dengan hinaan yang mereka teriakkan. Jika bukan karena tak boleh merusuh, aku mungkin sudah mematahkan semua kaki mereka. Ucapnya dengan senyuman dingin. Haha, ternyata saudara Qinlong memiliki pikiran yang sama juga denganku. Xiang Zhenyi mengambil langkah maju dengan wajah bersemangat. Tampaknya kedua sosok ini adalah rekan psikopat yang serasi. Saudara-saudara Sekte Naga Biru yang memiliki keberanian, tunjukkan kita untuk melawan musuh sekte. Mu Qinlong dengan semangat menunjuk ke arah pihak murid Sekte Darah. Ya, tak sedikit dari pihak Sekte Naga Biru yang berteriak dengan semangat. Tampaknya, meskipun banyak karakter yang lemah dan sikap mereka tak sedikit yang buruk, mereka tetaplah akan sehidup semati pada sekte yang membesarkan mereka. Di samping para siswa yang bersemangat untuk membalas penghinaan, Ning'er berdiri dengan rasa cemas di hatinya. Raut wajahnya begitu cemas dan terlihat takut dengan situasi ini, bukan berarti dirinya takut terluka dan sebagainya. Tapi, hati kecilnya sangat cemas dengan sosok kekasihnya yang sebenarnya menjadi pemeran dan sasaran utama dalam masalah. Kak Tianlei. Dirinya bergumam dengan cemas. Di atas panggung, di saat murid yang lain sedang menikmati balas dendam untuk kekesalan yang mereka tahan sejak awal dan dua orang tetua sedang menghadapi kedua sosok besar, Tianlei berdiri di depan Mo Wei dengan tatapan dingin. Dirinya kemudian melirik ke arah pertarungan di langit yang memuat 4 sosok kuat. Patriark dan tetua, kuserahkan yang di sana pada kalian untuk sementara. Gumamnya dan kembali menatap Mo Wei. Mo Wei yang kesakitan segera bergetar ketakutan ketika matanya menatap tatapan dingin mengerikan dari Tianlei. Tianlei. Kita pernah menjadi saudara, tolong jangan bunuh aku. Ucapnya ketakutan dengan tubuhnya yang masih menggigil. Sebelumnya kau memiliki waktu 3 tahun untuk pergi sejauh mungkin dariku. Tapi, kau tidak menggunakan kesempatan ini dan malah mencoba untuk memprovokasiku lebih jauh lagi. Tianlei membalas dengan suara dingin. Tianlei mengangkat tangan kanannya ke atas dan sebuah energi spiritual yang sangat tajam dengan baik melapisi tangannya. Serak. Tianlei mengayunkan tangannya ke arah paha Mo Wei dan berhasil memutuskan kedua kaki musuh kecilnya. Dalam hal ini, teriakan kesakitan dari Mo Wei terdengar menyedihkan di telinga orang-orang yang tak ingin terlibat dengan perang. Tianlei masih menatap Mo Wei dengan dingin, tangannya yang masih berlapis energi spiritual tajam ia arahkan ke leher Mo Wei. Ada kata-kata terakhir. Ucapnya dengan dingin. Bajingan. Kau akan menyesali ini. Orang itu pasti akan membalaskan dendam untukku. Mo Wei berteriak dengan keras sebagai upaya terakhirnya. Tepat setelah ia selesai dengan ancaman tak berarti itu, Tianlei mengangkat tangannya dan memotong leher Mo Yun. Tianlei menghela dengan dingin. Seharusnya aku membunuhmu 3 tahun yang lalu. Kau tahu. Ini benar-benar merepotkan. Ucap Tianlei. Tepat ketika kata-kata ini selesai, perut di bawah pusar Mo Wei mengeluarkan cahaya merah dengan kekuatan mengerikan. Seketika, sebuah bola merah darah dengan garis-garis emas dan cahaya darah seukuran bola tenis meja segera muncul dari sana. Ternyata benar. Ada seseorang yang menanam benih darah pada dantian sampah ini. Ucapnya dengan senyuman dan mengambil benih darah itu lalu memasukkannya ke dalam lautan spiritualnya.
Ini karena lautan spiritualnya dan semua bayangan Tianlei terhubung langsung dengan lautan spiritual Tianlei. Dengan ini, Tianlei yang asli akan mudah mengaksesnya. Lagi pula, dirinya samar-samar merasakan bahwa sebentar lagi dirinya akan menghilang. Setelah berurusan dengan benih darah, Tianlei duduk bersila di panggung dan menonton pertandingan di langit. Dengan kekuatan Xiantian bintang 1 miliknya saat ini, kecuali dengan tubuh utamanya, maka dirinya hanya akan menghilang jika ikut dalam pertarungan di langit. Ketika dirinya masih menonton, Ning'er dengan wajah yang cemas menaiki panggung dan berjalan ke arahnya. "Kak Tianlei, kau tidak apa-apa," ucapnya dengan cemas. Tianlei menggeleng. "Aku tidak apa-apa. Tapi, tak perlu mengkhawatirkanku, aku hanya tubuh bayangan darinya, bukan Tianlei yang asli," ucapnya. Mendengar hal ini, Ning'er tampak bingung dan kaget dengan yang dikatakan oleh sosok Tianlei. Tapi, yang dikatakan oleh sosok di depannya mungkin bukanlah kebohongan. Ini karena sikap yang ditunjukkan kepadanya juga sangat berbeda dengan Tianlei yang biasanya. Karena tampak merasa asing dengan bayangan Tianlei, Ning'er memutuskan untuk sedikit menjaga jarak dan ikut menonton pertarungan juga. Episode sebelumnya, Segel Dewa Darah. Episode berikutnya, bantuan telah datang.